Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai, kalau kita ingin produktivitas tanah kita berlanjut, maka tentunya kuncinya adalah bahan organik, penambahan bahan organik di dalam tanah. Lalu sumbernya dari mana? Salah satunya yaitu sumbernya dari pupuk hijau. Bahan organik yang digunakan sebagai sumber pupuk yang berasal dari bahan tanaman inilah yang sering disebut sebagai pupuk hijau. Ini. Biasanya pupuk hijau ini yang dapat digunakan berasal dari tanaman legum, tanaman kacang-kacangan. Karena apa? Kemampuan tanaman ini mampu mengikat nitrogen N2 dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium ini menyebabkan yaitu kadar N dalam tanaman ini relatif tinggi. Karena kandungan hara nitrogennya itu tinggi. Ya. Oleh karena itu, dalam penggunaan pupuk hijau ini dapat diberikan secara langsung bersama dengan pengolahan tanah tanpa harus mengalami proses pengomposan terlebih dahulu. Ini. Sahabat petani, oleh karena itu kita memasukkan yaitu tanaman kacang-kacangan di dalam pola tanam kita. Umpamanya padi, kacang tanah umpamanya, atau padi kedelai dan umpamanya. Ini adalah cukup baik. Karena apa? Karena kacang-kacangan dan kedelai ini dia mampu yaitu mengikat N2 dari udara. Sehingga sekaligus akan memperbaiki daripada yaitu hara di dalam tanah. Terlebih apabila yaitu sisa daripada tanamannya ini kita kembalikan. Setelah kita ambil hasilnya, kita kembalikan ke dalam tanah. Sahabat petani yang kami cintai, sumber pupuk hijau ini dapat berupa yaitu sisa tanaman, sisa hasil panen tadi, umpamanya dari kacang, dari kedelai yang kita panen setelah kita ambil hasil panennya, atau juga bisa tanaman yang ditanam secara khusus sebagai penghasil pupuk hijau. Ini. Atau yang berasal dari tanaman liar atau misalnya dari aliar pinggiran lahan, jalan, atau saluran irigasi, kita tanami tanaman sebagai sumber pupuk hijau ini cukup bagus. Sahabat petani yang kami cintai. Sekarang penanaman tanaman pupuk hijau ini dapat dilakukan bagaimana? Tanaman pupuk hijau ini bisa dilakukan bisa secara in situ, misalnya tanaman tumpang gilir dengan tanaman utamanya. Contohnya yaitu pergiliran tanaman pangan dengan tanaman legum, bisa yaitu tanaman yang menghasilkan umpamanya seperti kacang, kedelai, atau tanaman penutup tanah umpamanya. Atau ditanam pada sebagian areal daripada tanaman itu sendiri. Tanaman utamanya. Misalnya sebagai tanaman pagar atau dalam strip. Ya, strip. Dalam lorong tertutup kita tanami dengan tanaman yaitu pupuk hijau ini. Atau juga bisa tanaman pupuk hijau ini dapat ditanam di luar areal pertanaman utamanya. Sehingga pada suatu waktu, tatkala kita akan mulai tanam, maka yaitu kita panen, kita ambil pupuk hijaunya. Sahabat petani yang kami cintai, tanaman legum ini bisa berupa yang semusim, yang berbentuk perdu,
atau yang lainnya yang bisa kita gunakan, umpamanya bisa Treposia candida, kemudian juga yaitu Colopogonium, kemudian Centrosema dan sebagainya. Colopogonium ini, Mokuna ini bisa 3,2% N kandungannya. Kita gunakan yaitu sebagai penutup tanah. Dalam perkebunan-perkebunan, Centrosema juga. Ya, dan yang populer yang kita banyak kita gunakan, dapat kita gunakan, yaitu tanaman Clotararia junceae atau oro-oro, tanaman oro-oro. Yaitu tanaman oro-oro ini juga merupakan jenis tanaman ya, yang dia termasuk tanaman polongan atau leguminosae, sehingga dia kandungan N-nya juga relatif tinggi, sehingga mampu yaitu meningkatkan nitrogen di dalam tanah. Umpamanya tanaman oro-oro, yaitu ada penelitian 1 hektar ini mampu menghasilkan yaitu 15 sampai 25 ton, yang mampu menambah nitrogen itu sekitar 113 nitrogen, atau setara dengan 250 kg urea. Ini cukup tinggi. Ini. Sahabat petani, lalu sekarang bagaimana pemanfaatan oro-oro ini sebagai pupuk? Ini bisa kita lakukan langsung direbahkan, dibenamkan dalam tanah, utamanya pada tanah sawah, yang pengolahannya dengan menggunakan yaitu traktor, bersamaan dengan pengolahan tanah, kemudian dibenamkan, kemudian bisa dengan dicabut, kemudian yaitu diletakkan pada alur yang sudah disiapkan, kemudian ditimbun dengan tanah, utamanya pada lahan kering. Kemudian yang ketiga bisa dicabut, kemudian dipotong kecil-kecil dan ditebarkan di seluruh lahan dan diinjak-injak agar tercampur dengan yaitu tanah. Dan juga bisa digunakan yaitu dengan dicabut, dihamparkan di sekeliling tanaman pokok hingga membentuk yaitu membusuk, yang kemudian unsur haranya yaitu bisa dilepaskan, bisa digunakan oleh tanaman. Jadi kita gunakan sebagai mulsa. Sahabat petani yang kami cintai, untuk selanjutnya yaitu akan kita kenalkan pupuk hijau yang sebagai tumbuhan air. Ini ternyata ada, yaitu tanaman azolla. Tumbuhan air yang banyak dikembangkan sebagai pupuk hijau yang berupa azolla ini, bisa azolla yaitu microphylla, ada azolla pinnata. Tanaman air ini yaitu termasuk tanaman penambat N2 dari udara. Azolla ini apabila dimasukkan ke dalam tanah pada kondisi yang tergenang akan terombak, dan selama 2 minggu dia mampu melepaskan yaitu 60-80% dari N yang dikandungnya. Ini. Dan dia cepat tumbuh. Di dalam air dia cepat tumbuh. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tanah dan bisa akan menyuburkan yaitu tanah itu sendiri. Sahabat petani yang kami cintai, ini cukup potensial sekali azolla ini untuk dikembangkan sebagai pupuk di tanah sawah. Di mana dilaporkan bahwa untuk budidaya padi sawah mampu yaitu memasok 20 sampai 40 kg N per hektarnya. Cukup tinggi rasanya. Dan penelitian yang lain yaitu melaporkan bahwa bisa meningkatkan yaitu 19,23%. Bahkan ada yang melaporkan apabila dilakukan 2 kali
yaitu sebelum tanam dan sesudah tanam, maka peningkatan hasil padinya bisa meningkat sampai yaitu dalam 39%. Cukup tinggi sekali. Oleh karena itu, sahabat petani cukup cukup banyak yaitu yang bisa kita gunakan. Dan nanti di lain waktu akan kita teruskan pembahasan kita kaitannya dengan masalah pupuk hijau ini. Sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.